Komisi Pemilihan Umum meluncurkan maskot dan jingle resmi Pilkada 2020. Berkas dua tersangka penyuap Bupati Lampung Utara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Polisi ungkap 32 kasus selama operasi Cempaka 2019. Tabik pun. Selamat pagi saudara, Kompas Lampung hari ini hadir dengan beragam sorotan penting dan menarik dari Lampung. Selain informasi pilihan tadi, Kompas Lampung juga menghadirkan sorotan lainnya, di antaranya hujan deras disertai angin kencang kembali memporak-porandakan rumah warga di Kampung Banjar Agung, Tulang Bawang. Selain merusak bangunan, peristiwa ini mengakibatkan 2 warga terluka terkena puing bangunan yang runtuh. Bersama saya Cindy Tania, kita jelang Kompas Lampung selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sorotan pertama di Kompas Lampung hari ini, saudara. Beberapa bulan menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Lampung terus memantapkan persiapan. Sabtu malam, bertempat di salah satu hotel di Bandar Lampung, perwakilan sejumlah KPU Kabupaten Kota menghadiri pertemuan malam atau gala dinner sebagai cara untuk membangun koordinasi antar instansi guna mempersiapkan kesuksesan Pilkada 2020. Komisi Pemilihan Umum Kota sebagai penyelenggara mengajak jajaran komisioner di 8 KPU Kabupaten Kota di Lampung ikut dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 mendatang. Sejumlah hal terus dimantapkan termasuk sinergi antar lembaga dari KPU Kabupaten Kota maupun dengan instansi lainnya. Tujuannya adalah membangun koordinasi yang efektif agar mencapai kesuksesan dalam pelaksanaannya. Selain itu, ada yang berbeda dalam pelaksanaan kali ini. Seorang komika asal Lampung mengisi panggung acara dengan guyonan yang khas menggelitik para tamu yang hadir, tak terkecuali Wali Kota Bandar Lampung yang juga hadir. Pernah nggak Pak Herman yang Bunda Eva gitu, Pak Herman lagi nyetir, lagi mobil, tiba-tiba Bunda Eva, Papa, pernah Pak? Oh, Bapak juga foto saya, Pak. Selain untuk mempererat silaturahim, kegiatan ini juga sekaligus mengapresiasi sejumlah mitra kerja KPU yang turut mensukseskan penyelenggaraan Pilkada 2020 mendatang. Ini serangkaian kegiatan yang sedang kita gagas untuk launching Pilkada, itu puncaknya hari Minggu besok, tanggal 15, berbarengan dengan Car Free Day. Semangatnya adalah kita bagaimana Pilkada Kota Bandar Lampung itu menggembirakan, sudah itu melibatkan partisipasi masyarakat, karena kita harapkan dalam Pilkada ini adalah yang tercipta pemimpin itu benar-benar adu gagasan, adu visi misi program, bagaimana membawa Kota Bandar Lampung lebih baik dan membawa program-program yang benar-benar bisa memberdayakan masyarakat. Jadi pemimpin yang terpilih dalam proses dalam Pilkada besok itu benar-benar pilihan terbaik bagi masyarakat. Selain itu, salah satu yang tengah dipersiapkan KPU adalah peluncuran pertama kali maskot dan jingle Pilkada Kota Bandar Lampung yang akan digelar pada Minggu 15 Desember 2019. Diki Aditya, Kompas TV, Lampung. Masih terkait persiapan Pilkada, saudara. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menyelenggarakan kegiatan Jalan Sehat di area Bundaran Gajah Tugu Adipura Bandar Lampung. Acara ini juga sekaligus peluncuran maskot dan jingle resmi Pilkada 2020. Acara KPU bertajuk menyongsong Pilkada Kota Bandar Lampung sebagai sarana sosialisasi menjelang Pilkada 2020. KPU turut mengundang pemerintah, kepolisian, Panwaslu, dan stakeholder terkait. Pagelaran Car Free Day atau Jalan Sehat ini dihadiri warga Bandar Lampung yang antusias mengikuti acara. Kegiatan ini sebagai langkah awal mengajak masyarakat menciptakan pilkada yang jujur dan berintegritas, serta mengenalkan maskot dan jingle sebagai simbol resmi KPU Kota kepada masyarakat. Pertama kita juga menginginkan partisipasi dari masyarakat
pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan tahun depan itu merupakan adu gagasan, adu program, dan juga misi visi. Jadi kita menginginkan pemimpin itu membawa konsep apa untuk perbaikan bagi Kota Lampung pada periode. Dengan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin terbuka terhadap informasi terkait pilkada di Lampung, terutama Kota Bandar Lampung. Masyarakat juga diajak mendukung agar memulai dan memantau proses pilkada dengan jujur, agar kepala daerah yang terpilih kelak mampu memberikan perubahan kesejahteraan bagi warganya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Beralih ke informasi kriminal, Saudara. Jajaran Satreskrim Polres Pesawaran membekuk ibu tiri yang membakar tangan anaknya di atas kompor gas. Tersangka ditangkap polisi di rumahnya setelah dilaporkan oleh bibi korban. Sang ibu mengaku tega membakar tangan anak tirinya sebagai pelampiasan kekesalan terhadap sang suami. Begini cara kejam Putri Indah Lestari menganiaya anak tirinya yang berusia 10 tahun. Cara yang membuatnya menjadi tersangka penganiayaan anak. Dalam rekonstruksi terungkap peristiwa ini terjadi pada 20 November 2019. Tidak hanya membakar, dia juga membukul korban hanya karena kesal kepada ayah korban, suaminya. Karena kadang saya sering dipukulin sama suami saya, sering kena ke anak itu kadang. Berarti kamu kesal sama suamimu? Iya, kadang kalau saya diribut, saya sering dipukulin, dihajar, kenanya ke Ali. Ribut masalah apa kamu sama suami biasanya? Kadang soal anak, Terus? kadang soal duit yang kadang-kadang disimpan, terus saya pukul kepalanya 3 kali, terus saya bawa si Alinya ke dapur, saya taruh tangannya di atas kompor. Di situ waktu kejadian ada si Raisanya. Kejadian ini pertama dilaporkan oleh bibi korban yang melihat tangan keponakannya mengalami luka bakar. Saat kejadian, tak satu pun pihak keluarga mengetahui, termasuk ayah korban. Kalau motifnya, informasinya jengkel sama suaminya. Nah, jengkelnya apa kita belum tahu. Ya mungkin apa cemburu atau apa, yang intinya jengkel sama suaminya. Itu aja. Tapi ya dilampiaskan ya, akhirnya si anak tersebut jadi tempat pelampiasannya. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Pesawaran. Sang ibu tiri dijerat dengan Undang-Undang KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, kami memiliki perkembangan terkini bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan. Berikut perakiraan cuaca menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyelesaikan berkas perkara suapi proyek di Dinas PUPR Lampung Utara. Kamis kemarin, berkas dari 2 tersangka yang merupakan pihak swasta penyuap Bupati Lampung Utara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.